Perkenalkan, nama saya Vivin Alvinita Mintara, stambuk 421200076. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari kelompok yang telah presentasi. Pengertian manajemen. Manajemen adalah proses untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan melakukan kegiatan dari 4 fungsi utama, yaitu merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan. Yang kedua adalah filsafat manajemen. Berbagai teori manajemen terdapat pada filsafat di bawah ini, antara lain filsafat idealisme, sesuatu keadaan yang amat sempurna yang menjadi pola dari segala sesuatu yang kita dapati di dunia ini. Yang ketiga adalah praktik manajemen. Aplikasi dari filsafat melahirkan beberapa tahap penerapan manajemen sebagai yang diungkapkan George R. Terry 2006 halaman 67. Yang keempat adalah klarifikasi konsep. Para ahli memaparkan definisi dengan beberapa variasi, namun tampak adanya kesamaan. Seperti yang dipaparkan oleh Robin, administrasi adalah suatu proses yang universal mengenai pelaksanaan aktivitas yang tuntas dan efisien oleh dan melalui orang lain. Berkait dengan definisi tersebut, maka dapat dikatakan seorang manajer adalah seorang yang berusaha untuk mencapai tujuan yang dapat dinyatakan dalam ukuran jumlah kuantitatif yang berkaitan dengan pencapaian tujuan suatu subsistem, dan karena itu pula seorang manajer juga berusaha mencari tujuan non-kuantitatif. Yang kelima adalah proses manajemen. Dari sudut pandang yang berbeda, kita dapat memformulasikan definisi administrasi atau manajemen yang berbeda dengan rumusan di atas. Manajemen itu tidak lain adalah proses kelangsungan fungsi yang meliputi perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Yang keenam adalah perilaku organisasi dalam manajemen olahraga. Perilaku organisasi adalah suatu hal yang mempelajari semua aspek yang berkaitan dengan tindakan manusia, baik aspek berpengaruh anggota terhadap organisasi maupun pengaruh organisasi terhadap anggota. Sedangkan perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang diamati langsung maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar, juga dipengaruhi oleh sikap, emosi, nilai, etika, kekuasaan, atau genetika. Yang ketujuh adalah pengaruh perilaku dalam organisasi. Dalam setiap kegiatan keorganisasian atau kegiatan bekerja lainnya, manusia selalu berada dalam tahapan untuk mencari tempat yang sesuai dengan motivasi dan kebutuhan sendiri. Karena manusia membutuhkan efektivitas dalam kinerjanya dengan mengedepankan perilaku dalam organisasi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa manusia yang efektif adalah manusia yang memberikan kontribusi ke keefektifan dalam organisasinya. Yang kedelapan adalah pengertian komunikasi dalam organisasi. Komunikasi adalah alat pengalihan informasi dari komunikator kepada komunikasi agar antara mereka terdapat interaksi. Yang kedua adalah komunikasi adalah suatu usaha praktek dalam mempersatukan pendapat-pendapat, ide-ide bersama pengertian dan persatuan kelompok aktivitas. Yang ketiga yaitu komunikasi organisasi adalah suatu proses pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi. Yang kesembilan yaitu fungsi klarifikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi atau lembaga tersebut akan melibatkan 4 fungsi, yaitu yang pertama fungsi informatif, yang kedua fungsi regulatif, yang ketiga fungsi persuasif, dan keempat fungsi integratif.